Pengungkapan seorang dokter tentang Jokowi yang dipertanyakan keasliannya yang juga bersumber dari ijazah di Jalan Pramuka, di mana kerabatnya mendapati bahwa Jokowi yang dia kenal berbeda dengan Jokowi yang biasa tampil sebagai wali kota. Dan Joko Widodo yang kita kenal ini disinyalir bukan Jokowi yang asli katanya. Waduh, dari ijazah kini orangnya yang palsu. Apapun itu asli atau palsu, nanti kebenaran pasti terungkap. Dari pertemuan di Surabaya itulah saya perdalam, akhirnya kesimpulannya jadi lain. Apa kesimpulannya, Pak? Ijazahnya memang resmi. Asli? Asli semua, datanya asli. Seperti yang disampaikan pada Iya sih. Tapi orangnya yang dia ragukan. Karena berdasarkan yang berperan itu sebagai orang yang ada di foto itu. Ya, waktu dokter ngobrol sama si Denny itu di Surabaya itu, setelah dia mau cerita lagi, analisis dia piye itu? Gimana kok bisa beda orang sama berkas? Menurut dia ceritanya gimana? Kemungkinan seperti apa? Berarti ini memang orang yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo. Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya ini operasi besar ini deh, berarti saya bilang operasi besar untuk menguasai Indonesia, diciptakanlah sosok yang untuk menguasai kan gitu, dicarilah mungkin ini operasi pasti operasi besar. Oke, satu lagi, apakah orang sosok yang sekarang ini juga orang yang sama waktu mendaftar wali kota Solo atau piye? Iya, saya kira sama. Saya kira sama. Cuma waktu di Solo kan orang nggak nge karena dianggap itu kota kecil dengan 4 kecamatan. Orang nggak nge lah, dianggapnya ini dengan itu kan orang yang ditugaskan sebagai Joko Widodo saat itu sudah mulai membuat skenario SMK dan lain-lain. Orang nggak tahu. Oke. Jadi ini makhluk antah barantah ditampilkan menjadi wali kota Solo, diberi status identitas Joko Widodo, gitu ya? Iya. Dan waktu itu kan dokter Andes, bukan insinyur. Gosip-gosip, isu-isu seperti ini saya pernah dengar. Tapi ya namanya gosip, isu kan tidak bisa juga kita angkat. Tetapi ketika ada orang yang menuliskannya secara publik ke media dan bahkan diwawancarai, menurut saya ya kita tidak salah juga untuk mengangkatnya. Apakah benar atau tidak tentu nanti akan kita lihat hari-hari ke depan. Kalau kita ingat ya, kalau ada 3 foto itu begini. Nanti ditampilkan ya, ada foto ijazah yang konon katanya lebih mirip ke Dumatno. Ada foto wisuda Jokowi yang pakai toga itu, yang hidungnya lancip, berkumis dan rodok ganteng ya. Dan ada foto Jokowi yang tentu kita tidak punya versi mudanya, ada versi mudanya yang apa berbeda atau apa bagaimana kita nggak tahu. Tapi intinya adalah sepertinya ada 3 sosok yang kemudian beredar. Ada yang menohok menurut saya dan menggelitik sekali, judulnya "Di Mana Joko Widodo?" Calon gubernur. Dia cerita dia ngurus ini. Ada yang mengherankan Mas katanya. Dia bilang, kok orang yang dikenalkan saya sebagai Joko Widodo calon gubernur itu kok fotonya beda dengan berkas yang saya urus gitu. Nah, saat itu saya nggak terlalu tanggapi lah urusan saya ngapain saya ngurusin Pilgub gitu kan. Ketika tulisannya Bidor itu muncul, saya jadi ingat peristiwa itu. Saya kejar sampai di Surabaya, saya temui di Surabaya karena dia tinggal di Surabaya. Kemarin saya berangkat ke Surabaya hanya untuk mengkonfirmasi. Ini menarik ini kan. Ini Surabaya Jawa Timur ya, bukan Jalan Surabaya Menteng ya? Nah, Surabaya Jawa Timur, saya berangkat Surabaya Jawa Timur hanya untuk urusan ini, gitu loh. Karena ini menyangkut masalah besar, masalah bangsa gitu loh. Saya berangkat sana, saya ingat, kamu waktu itu ngomong ini, gimana sih? Coba kamu ulang ceritanya. Dia cerita, kan saya sudah ngomong sama sampean, kamu nggak ngereken katanya gitu. Bahwa ini kok lain foto yang di berkas yang saya urus dengan orangnya. Gitu. Wah ini, waduh harus saya telusuri nih. Saya bilang begitu. Terus saya konfirmasi dengan beberapa ya teman akrab lah, tokoh-tokoh intelijen yang duduk di posisi-posisi penting. Mereka cerita, itu biasa itu penyamaran. Jangan masuk dulu, jangan masuk itu nanti babak berikutnya. Saya kira aku mah takut sih.
Kalau si Denny bilang, ini orangnya kok beda dengan berkas yang saya urus. Berarti Denny sebelumnya kenal dong dengan Joko Widodonya dong. Sehingga dia bisa membandingkan berkasnya dengan orangnya beda. Pripun? Loh bukan, berkasnya kan dia tahunya dari berkas itu kan. Tapi ketika ketemu, kok beda ya orangnya ya, gitu. Dia ngomong, Mas, kok beda ya orangnya ya. Ketemu tuh ketemu Jokowi yang sekarang apa yang hilang? Yang sekarang, yang hilang. Dia udah kenal sama yang hilang, yang katanya hilang, udah kenal. Sama yang itu kan berkas-berkasnya pakai kacamata, berkumis. Loh, orangnya ini begini. Nah, ya saya waktu itu nggak ngelah urusanmu lah, saya nggak ikut-ikut, saya bilang gitu kan. Nah, sekarang ketika itu berita itu muncul, saya kejar di Surabaya, saya telusuri. Dia ngulang lagi, kan saya sudah ngomong sama sampean, katanya sampai nggak ngereken, ya sudah. Saya bilang itu, kamu yakin tapi kalau memang beda-beda. Nah, kebetulan saya sempat ketemu sama Joko Widodo yang sekarang ini. Waktu Pilgub itu, putaran pertama saya ketemu. Gitu loh. Tapi saya kan nggak lihat berkasnya. Saya cuma nggak lihat berkasnya. Mas, waktu di mana Joko Widodo yang asli, tanda tanya, oleh Zulkifli S. Ekomei, aktivis kebangsaan dan pendiri RP1, Rakyat Pinggiran Indonesia. Muncul pertanyaan, apakah benar orang tersebut adalah Joko Widodo yang asli? Karena terdapat perbedaan yang mencolok antara data pribadi dalam dokumen resmi dan sosok yang tampil di hadapan publik. Wah, ini kacau lagi. Jika benar sosok tersebut bukan Joko Widodo yang asli, maka muncul pertanyaan yang lebih besar, di mana Joko Widodo yang sesungguhnya? Beredar sebuah artikel berjudul Hilang Misterius. Bator aktivitas bernama Widodo diduga memalsukan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka Salemba yang turut menyebut dua nama aktivis lain, Inda dan Denny Iskandar. Maka penting untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan konfirmasi pihak terkait, diketahui bahwa nama Inda yang dimaksud sebenarnya adalah Indra Kramadipa, sedangkan Denny Iskandar seharusnya tertulis Denny Iskandar dengan 2 huruf N. Lebih lanjut, ketiganya Widodo, Indra Kramadipa, dan Denny Iskandar dikonfirmasi tidak hilang dan masih dapat ditemukan atau ditemui. Salah satu di antara mereka menjelaskan bahwa seluruh proses administratif dalam pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta telah dilakukan secara benar dan semua dokumen yang diajukan adalah asli. Namun yang menjadi sorotan adalah sosok yang mengatasnamakan diri sebagai Joko Widodo. Muncul pertanyaan, apakah benar yang tersebut adalah Joko Widodo yang asli? Karena terdapat perbedaan yang mencolok antara data pribadi dalam dokumen resmi dan sosok yang tampil di hadapan publik. Jika benar sosok tersebut bukan Joko Widodo yang asli, maka muncul pertanyaannya yang lebih besar, di mana Joko Widodo yang sesungguhnya. Dalam dunia intelijen, pemalsuan identitas atau penyamaran bukanlah hal yang asing. Dulu dikenal metode klasik seperti penggunaan topeng atau operasi plastik. Kini di era modern, kemungkinan seperti cloning bukan lagi fiksi ilmiah. Namun mengapa kemungkinan ini tidak pernah dibahas secara terbuka? Inilah kelemahan dunia telik sandi kita, terutama kita memasuki era perang asimetris, saat operasi intelijen memiliki pengaruh lebih besar ketimbang perang bersenjata. Keberhasilan sebuah operasi intelijen seringkali terletak pada keberhasilan membentuk persepsi publik.